Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Silakan satu orang dulu memimpin doa kita. Siapa yang mau? Saya mau. Baik. Sini dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, bagusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Juliana. Sekarang Ibu akan melaksanakannya anak-anak. Juliana Smika Lumbango. Hadir Bu. Semangat kali Juliana. Theodora Mian Tambun. Selvi Arni Katarigan. Semangat kali kau Selvi. Sonia Polisi Payung. Baik anak-anak. Sekarang sebelum kita memulaikan pembelajaran kita bernyanyi dulu yuk. Ibu undang Bu berdiri semua. Kita bernyanyi Topi Saya Bunda. Kita mulai anak-anak. 1, 2, 3 ya. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Tidak ada Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu siklus air. Siklus air adalah air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Anak-anak, pengertian dari siklus air adalah air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu ke bumi. Di sini Ibu ada membawa media pembelajaran untuk mempermudah kita pada hari ini. Ini merupakan contoh dari siklus air. Di sini ada beberapa pokok utamanya, yaitu ada transpirasi, presipitasi, infiltrasi, evaporasi, dan kondensasi. Ibu akan menjelaskan satu persatu, yaitu apa itu evaporasi. Evaporasi merupakan proses air yang berasal dari laut, sungai, danau, atau badan air lainnya. Dari evaporasi ini kembali ke kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Selanjutnya dari kondensasi ke presipasi. Presipasi ini disebut dengan proses turunnya air dari awan-awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Artinya, hujan ini dari awan ini dia menuju ke bumi. Dari presipasi ini ada yang namanya infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air hujan ke dalam bumi. Dan selanjutnya ada transpirasi.
Sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tentang media pembelajaran kita pada hari ini? Tidak jauh. Cukup jelas anak-anak. Baik, karena sudah jelas, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ibu pilih sendiri ya. Kelompok 1, Selvino Rolinda dan Theodora Meyer. Mana orangnya? Kalian satu kelompok ya nak, kalian kelompok 1. Kelompok 2, Juliana Simalumanggal dan Sonia Bolspai. Bagus sekali Sonia. Baik, tugas dari satu kelompok itu catat ya. Itu 1, jelaskan pengertian dari A. Bagian A-nya evaporasi. Evaporasi. 2, kondensasi. Kondensasi. 3, presipitasi. 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 4, infiltrasi. Infiltrasi. Yang terakhir, transpirasi. Transpirasi. Silakan masing-masing kelompok menjelaskan pengertian dari kelima bagian-bagian dari siklus air ini, dan nanti silakan perwakilan kelompok untuk menjelaskan kepada kami. Silakan dikerjakan. Oke, Nana, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan ini pada kelas. Pertama dari kelompok 1. Proses evaporasi. Proses di mana air dalam bentuk cair menguap dari uap air. Pada evaporasi, energi panas dari matahari melangsung membentuk air di permukaan laut, danau, sungai atau tanah untuk bergerak lebih cepat menjadikan uap dan air atmosfer. Transpirasi. Ini adalah proses di mana tanaman menyerap air melalui akar dan kemudian menguapkan air melalui stomata atau pori daun. Air yang keluar dari tanaman juga masuk ke atmosfer. Kondensasi. Ketika uap air yang naik ke atmosfer mencapai lapisan yang lebih dingin, itu berubah kembali menjadi proses cair dan membentuk awan. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Partikel-partikel air berkumpul di antara inti sebagai debu atau butiran air mineral atmosfer untuk membentuk awan. Presipitasi, proses di mana partikel air di dalam awan tumbuh dan berkumpul menjadi tetes air yang lebih berat. Ketika tetes air ini menjadi cukup berat dan besar, mereka jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, hujan es, atau mengguntur. Infiltrasi. Sebagian air menyerap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang menyerap ke dalam tanah akan bergerak melalui zona peraparan dan lapisan air tanah melalui sumber air bawah tanah. Kolasi. Air yang menyerap ke dalam tanah bergerak lebih jauh melalui lapisan tanah dan batuan di bawahnya dalam proses yang disebut gravitasi. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang silakan dari kelompok 2 untuk menjelaskan hasil dari diskusi. Baik. Yang pertama itu adalah evaporasi. Adalah proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, rawa, atau badan air lainnya. Yang kedua itu kondensasi. Kondensasi adalah kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Yang ketiga, prepitasi. Prepitasi adalah merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses
Yang keempat, infiltrasi adalah meresapnya air hujan ke dalam tanah. Yang kelima adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan ke pohon. Sekian dari presentasi saya. Tidak langsung luar biasa ya anak-anak, semua sudah mengerti tentang pelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini yang berjudul siklus air. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa siklus air ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kita juga penting untuk melestarikan atau menjaga segala tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena kalau terjadi penebangan pohon secara sembarangan akan terjadi apa? Ayo, iya, bonus kalor, betul sekali. Kalau terjadi penebangan pohon secara sembarangan akan terjadi bahaya. Jadi kita sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk menjaga dan melestarikan segala apa yang ada di sekitar kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang pemimpin doa ke depan. Silakan Theodora Meyer. Cantik sekali kan? Terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Theodora Meyer. Silakan Ibu.